wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana caranya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Permasalahannya, saya ketika sendiri di rumah atau di luar selalu terbersit melakukan kemaksiatan. Saya tahu itu perbuatan dosa, tapi entah maksiat itu saya lakukan dan saya melampiaskan nafsu saya. Lalu setelah berbuat maksiat, baru merasa menyesal dan merasa takut, merasa bersalah. Masalahnya ini terus berulang-ulang setiap saatnya. Mohon jawabannya, Bu ya. Baik, Masya Allah. Ya, yang pertama harus kita sadari bahwasanya kita bisa melakukan kesalahan. Orang beriman pun bisa melakukan kesalahan. Ini harus kita sadari. Dan di dalam diri kita ada hawa nafsu yang amarah bisu, selalu mengajak kepada kejelekan dan kesalahan. Jadi menyadari kita seperti itu seharusnya menjadikan kita waspada agar kita menjaga diri kita. Bukan sebaliknya, sebagian orang berhujah dengan itu semua karena apa? Kan memang orang mahalul khata' wan nisyan. Kan memang kita ada hawa nafsu. Nah inilah kalau sudah, kan memang kita tempatnya salah. Nah ini kesalahan pertama di dalam memahami masalah ini. Jadi orang itu ternyata gampang melakukan kesalahan, dia berhujah bahwa memang saya kan manusia biasa. Nah ini bahaya sekali. Memang kita manusia biasa, kita bukan malaikat, bukan nabi. Akan tetapi di saat kita diberitahu bahwasanya dalam diri kita ada hawa nafsu, ini agar kita waspada dengan hawa nafsu kita. Artinya jangan sampai kita mendekati sesuatu yang bisa menyulut, membakar hawa nafsu kita. Karena kita punya hawa nafsu. Sehingga Nabi mengajarkan dalam banyak hal bagaimana kita bisa mengekang atau menghalangi hawa nafsu kita agar kita tidak menurutinya. Seperti tadi Anda bicara tentang syahwat dan sebagainya, kalau gambaran Nabi adalah ya hendaknya kalau tidak bisa ya menikah kan itu, kalau tidak bisa menikah ya puasa. Jadi tahu dalam dirinya ada hawa nafsu ya, maka bagaimana agar hawa nafsu ini tidak menuntut kepada keharaman tadi. Ada solusi seperti itu. Nah, Anda mengetahui sesuatu itu adalah haram dan dosa, dan Anda tahu bahwasanya Anda berdosa, bisa berdosa, dan Anda tahu dalam diri Anda ada hawa nafsu. Nah, maka yang harus Anda waspadai bahwa hindari sebisa mungkin hal-hal yang akan membangkitkan hawa nafsu Anda. Misalnya ya mohon maaf ya, kita urusan syahwat dengan mata kita karena suka melihat yang haram dan sebagainya. Dia ngerti itu dosa, tapi dia masih saja nonton dan sebagainya yang lihat. Kenapa? Dia masih berhadapan dengan laptop, internet dan seterusnya. Mestinya berjanji, saya tidak boleh dekat-dekat, di sini banyak setannya, saya tidak mau. Atau mohon maaf, karena rumahnya adalah jendela belakangnya itu adalah jendela kaca yang ada gordennya yang tembus kepada sungai, di situ banyak perempuan mandi, dan bisa saja dia menikmati itu semuanya. Padahal dia ngerti, tutup segera, kasih bata. Maka nggak cukup kita menyadari kalau itu haram, belum cukup. Kita harus ada upaya-upaya di dalam kita menjauhi dari kebiasaan. Makanya kenapa orang harus menutup aurat dan sebagainya itu. Nggak cukup orang berkata, aku iman, aku kuat, nggak bisa. Kemudian hidup di lingkungan orang yang telanjang bulat. Nah, apa maksud kami? Setelah Anda tahu itu adalah tidak baik, itu keharaman, maka berusahalah Anda menjauhkan diri dari sebab-sebab terjerumus di dalam keharaman tersebut. Nggak cukup Anda meyakini itu haram, nggak cukup sampai di situ. Karena di sini ada seruan hawa nafsu kita. Seruan hawa nafsu kita sehingga mengalahkan daripada pemahaman kita bahwa itu adalah haram. Bergaul dengan siapa? Nah, bergaulnya mohon maaf urusan syahwat. Bergaulnya dengan orang yang biasa ngirim foto-foto nggak benar, atau mengajakkan yang demikian itu, atau dia bisa melakukan itu depan Anda. Gimana Anda tidak akan terberdaya? Nah ini, jadi upaya yang harus Anda lakukan adalah Anda menjauhkan diri Anda dari sebab-sebab yang membangkitkan syahwat Anda.
Anda tadi seperti bicara tentang syahwat kan, atau apa saja menjadikan Anda kemaksiatan yang ada. Ya kalau orang biasa minuman keras ya kan, dia terlanjur kecanduan hobi minuman keras. Untuk dia bisa tobat dari minuman keras, kadang Anda lintasan pengen minuman keras tapi dia tahu itu haram. Ya kalau Anda tidak bergaul dengan orang yang minuman keras, Anda mudah. Anda duduk dengan ustadz, dengan majelis, bahkan mungkin Anda akan mabuk di majelis kan begitu. Naudzubillah, orang pernah berzina dan sebagainya, ya, dia menghindar. Dia nggak akan duduk, saya akan duduk di tempat yang baik, nggak ada perempuan zina, nggak ada wanita yang buka aurat, tidak ada wanita yang mudah. Tapi yang jadi masalah adalah, makanya hijrah bagi sana, hijrah itu penting sangat. Hijrah meninggalkan tempat yang semula adalah menjerumuskan kita, menjadikan kita terhinakan, menuju tempat yang mulai, itu penting. Hijrahlah Anda, bukan sekedar Anda meyakini Allah Maha melihat dan sebagainya. Karena iman itu akan berkurang dan naik tambah. Berkurang kapan? Di saat kita membiasakan dengan kemaksiatan, nuruti hawa nafsu dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau sudah seorang berusaha semaksimal mungkin, kepleset lagi manusia, memang kita manusia, baru ngomong begitu sah. Tapi tidak ada usaha kita untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, untuk menjauhkan diri dari tempat maksiat tersebut, lalu berkata, oh aku memang manusia. Nah, itu salah. Berarti dia membenarkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan atas dasar, atas hujah kalau dia manusia bisa bersalah. Itu bahaya sekali. Akan tapi berusahalah untuk menghindar dari segala yang diharamkan dengan bermacam, kita tutup segala pintu. Yang menjadikan kita masuk dalam maksiat, kita tutup segala pintu. Itu kan pendidikan dari Nabi SAW. Jadi dalam aurat, contohnya, aurat itu bukan saja aurat yang wajib ditutup. Ada aurat yang haram dilihat, itu harus paham. Kalau wajib ditutup, perintah kepada saya agar saya menutup aurat saya. Tapi ke wanita haram melihat saya juga, seperti saya haram melihat agak perempuan. Gitulah. Jadi ada yang, jadi kewajiban saya dalam menutup aurat saya. Tapi orang lain tidak boleh melihat, ini bab baru. Ya ini, selagi kita menjaga mata kita, lah akan tertata. Syahwat tidak akan mudah muncul. Syahwat liar gak akan mudah main-main pada kita, karena kita menjaga pandangan kita, menjaga pendengar kita, menjaga pergaulan kita. Seperti itu, insyaallah. Semoga Allah mudahkan Anda dalam meninggalkan kemaksiatan. Berkawanlah dengan orang yang baik, hijrah segera berkawan dengan orang baik, maka dengan kawan yang baik akan memudahkan Anda untuk meninggalkan kemaksiatan yang Anda sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.